kelas 2 SMA papa saya akhirnya meninggal. Tapi itu iman saya tuh benar-benar luar biasa di agama saya. Kalau saya mau mengakui, saya ini juga sering sekali setiap malam gitu kadang. Saya tuh selalu gereja sendiri, nyanyi sendiri, kan namanya juga gerejanya di rumah, nyanyi sendiri, ibadah sendiri kayak gitu. Jadi kalau orang ngira kamu tuh jadi Islam karena kamu tuh kurang mengenal Tuhanmu, itu nggak bener gitu loh. Karena ya gimana ya, saya dari kecil di gereja, saya belajar agama juga di gereja. Bahkan saya kalau ibadah sampai nangis di gereja. Saya main gitar sendiri, nyanyi sendiri, ibadah sendiri, memuji Tuhan sendiri waktu itu. Terus akhirnya lulus SMA itu saya kuliah di lalu ketika saya ketemu dengan teman saya di teman kampus, kita ini sempat debat kecil tentang Yesus itu bukan Tuhan kayak gitu, tentang Yesus lah pokoknya intinya. Yesus itu bukan Tuhan gitu. Bagaimana bisa aku bilang seperti itu? Aku cuma bilang gini ke dia, udah tunggu aja, nanti kalau misalnya ini kiamat kamu pasti bakalan tahu kalau Yesus itu Tuhan. Aku bilang gitu, saking imanku kan, iman saya kan saking ininya kan sama Yesus itu. Terus waktu itu dia cuma bilang gini, cuma diam sih dia, jadi dia tidak menanggapi. Lalu beberapa saat setelah itu saya kan kuliahnya itu kan kuliah praktek gitu kan, jadinya cuma 1 tahun. Jadi saya akhirnya training di Yogyakarta waktu itu. Lalu saya ketemu lagi sama orang ini, dan orang ini cuma, saya tanya, kenapa waktu itu kamu diam gitu loh, kenapa kamu nggak balas? Aku cuma bilang gini sama Allah, ya Allah, jika memang dia bisa dikasih hidayah, berilah dia hidayah, bukalah pintu hatinya gitu. Itu teman jenang tadi ya? Iya. Terus akhirnya saya oke gitu kan. Terus waktu itu saya itu di Jogja itu saya kos di sana. Iman saya juga masih di Kristen. Saya setiap hari bawa Alkitab untuk saya baca, walaupun saya jarang sempat ke gereja karena memang capek sekali, karena kan namanya training itu kan latihan bekerja kan, capek sekali. Saya juga cari-cari gereja waktu itu. Terus teman saya bilang, gerejamu itu ada, deket kosmu itu ada, tak kasih tahu jalannya tuh sini deketnya jembatan gini. Tapi saya nggak pernah nemu gereja itu. Saya nggak pernah nemu gereja itu. Saya lewat, mana sih gerejanya, kan naik grab motor ya gitu, mana sih gerejanya, nggak ada ya gitu. Padahal sebenarnya dekat gitu ya. Sebenarnya dekat, dan saya tahunya itu ketika saya sudah jadi Islam. Terus saya ke Jogja lagi, saya namanya lewat situ, lah ini kan gerejanya namanya GBI Rock gitu. Kenapa waktu itu saya nggak nemu gereja ini gitu kan. Terus akhirnya saya nggak pernah ke gereja. Di samping itu saya juga masih sering debat sama teman-teman saya tuh suka sekali debat waktu itu, karena emang namanya perempuan ya, suka bicara gitu ya, maaf. Terus saya suka debat, ya saya bilang, saya cari tahu nih tentang lagi kesalahan Islam itu gimana. Bisa nemu di internet itu banyak sekali tentang keburukan agama Islam, banyak sekali. Terus saya kasih tahu gini. Terus teman saya tuh tetap nggak percaya gitu loh. Itu kok nggak percaya ya sih, tetap namanya juga agama Islam gitu kan, agamanya sendiri. Terus akhirnya saya sharing dengan teman saya yang Kristen, saya WhatsAppan waktu saya training itu. Terus dia bilang, saya tuh bilang gini, masa sih agama Islam tuh bener gitu, kamu hati-hati loh di sana, kamu nanti kalau dicekoi kayak gitu, nanti kamu kalau dibikin masuk Islam loh, hati-hati loh. Ya enggak lah, enggak mungkin lah, aku bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita baca komentar dari teman-teman semua.
kita mulai dari abang ini atau bapak ini katanya tipu-tipu kan nih biasanya buat berita itu ya. Ingat nanti kena azab Allah Subhanahu wa taala. Ini bingung kita apa maksudnya katanya. Dan ada dari kakak ini. Nah, saya jadi keingat teman saya orang Medan. Dia seorang pendeta muda, bapaknya pendeta besar dan ibunya seorang misionaris. Nah, awalnya teman saya mau menyesatkan Islam dengan cara mempelajari Al-Quran terlebih dahulu agar tahu kelemahan Islam. Alhamdulillah teman saya mendapat hidayah. Nah, ini teman-teman, ini komentar ini dulu dia ini temannya ini orang Kristen dan pendeta teman-teman ya. Nah, pendeta ini membaca-baca Quran untuk mencari kelemahan orang Islam dalam mengalahkan berdebat teman-teman. Taunya bukan mencari kelemahan, malah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena beliau sering membaca Al-Quran. Nah, ada di sini mualaf tidak pernah kehilangan Yesus. Iya betul teman-teman. Mualaf itu enggak kehilangan Yesus, bahkan kalau mereka tidak percaya kepada Yesus itu, keimanan mereka itu ya bisa kita bilang batal ya teman-teman kalau mereka tidak percaya dengan Yesus. Yesus mualaf justru tambah mencintai Yesus ketika dipeluk Islam ya teman-teman. Islam itu mengimani Yesus juga, percaya dengan Yesus, bukan hanya Nabi Muhammad doang teman-teman. Ada dari Cahara B7HZ, saudara mualaf, aku juga sudah duluan mualaf. Ini teman-teman, dia duluan mualaf. Kalau ku ceritakan kisah ini teman-teman, sejak baru saja berlalu, sepoi-poi bayu berhembus merdu, dicegar alam bukit harus lembani longan anjing. Ini maksudnya mengemban mengisi ruang dan waktu di sekitar malam yang indah, berupaya dan ketahui tua, dan itu bukan kubuk kloten. Ini maksudnya apa teman-teman? Saya agak tahu apa maksud dari komentar ini. Banyak sahabat disumpahi ibunya karena dia masuk Islam, tapi nyatanya mereka hidup penuh berkah, menjadi umat terbaik dalam sejarah. Subhanallah, semoga saudara-saudara mualaf dan kita tetap istiqomah dalam iman dan Islam sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Cakep, banyak, pintar dan taat, sangat bersyukur mendapatkan hidayah sebagai wanita yang diamanahi jalan kebenaran. Semoga Allah beri paring istiqomah dan menjaga ketakwaan yang sebagai muslimah ya teman-teman. Kami doakan terus teman-teman kita para mualaf, dan begitu juga teman-teman muslim yang masih keimanannya ragu-ragu teman-temannya, kita doakan terus agar selalu taat dan selalu setia dalam memeluk agama Islam. Alhamdulillah, Allahu Akbar, mualaf cantik lemah lembut yang menuju ke jalan yang benar. Semoga istiqomah, panjang umur, murah rezeki, senantiasa sehat, dan amin ya Allah. Rahmat ya Rabbil alamin. Kuatkan iman mualaf muslim ini ya teman-teman. Doanya kepada kakak ini teman-teman. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Semoga semakin banyak orang-orang yang mualaf dan senantiasa selalu istiqomah. Teman-teman, doa kita untuk kepada non muslim yang masih belum dapat hidayah, dan kita doakan terus agar mereka dapat hidayah secepatnya teman-teman, agar kita selalu bersama-sama dalam satu iman. Cakep, banyak, pintar dan taat, sangat bersyukur mendapatkan hidayah sebagai wanita yang diamanahi, dituntun jadi jalan kebenaran. Semoga Allah paling istiqomah dan menjaga ketakwaan yang sebagai muslimah. Semoga beliau istiqomah dalam memeluk agama Islam. Terbukti yang masuk Islam mualaf dalam kaum terhormat, cerdas, intelek, dan kalangan. Pendeta atau pastor menginjilkan, birawati, misionaris, aktivis gereja, menteri. Banyak komentarnya teman-teman, kita nggak tahu apa ini. Alhamdulillah, tabarakallah. Semoga adik mualaf diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan terus teman-teman.
Nah, dari sini luar biasa kesaksian perjalanan hidup Mbak ini, sungguh besar niat beliau masuk Islam. Selamat datang saudari seiman kami. Ya, selamat datang juga untuk memeluk agama Islam. Nah, tentunya kita doakan terus teman. Kita nggak bosan-bosan untuk mendoakan mereka yang masih belum dapat hidayah, agar kita bisa bersama-sama untuk menuhankan Tuhan yang sebenarnya. Assalamualaikum, thank you mualaf. Waktu itu saya cari contoh mualaf center di kota saya dan akhirnya menemukan kontennya. Sebenarnya konten itu. Beberapa hari kemudian saya berkesempatan ada waktu bertemu. Tujuan pertama kali saya bertemu hanya untuk sehari tentang apa yang saya alami, dan alhamdulillah saya memutuskan untuk bersyahadat karena memang saya tidak tahu kapan saya akan mati, dan mereka sangat antusias membantu saya. Di video ini adalah pertemuan pertama kali saya dengan tim Jadian Bukan Settingan sama sekali. Terima kasih atas respon positifnya itu teman. Saudara kita ini bersyahadat teman, langsung bersyahadat. Bisa menonton video ini teman. Dia mencari-cari pesantren di mana dia ingin dimualafkan. Tanggapan dari sini, assalamualaikum ananda anak cerdas. Nah, alhamdulillah, semoga selalu istiqomah di jalan Islam, selalu tingkatkan lagi belajarmu dan dalam Islam. Barakallah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Pak Salija istiqomah menjalani Islam, belajar Islam. Tunjukkan setelah menjadi muslim tidak sama dengan anggapan orang yang belum tahu Islam. Buktikan dengan sikap dan perbuatan Pak Salija bahwa setelah menjadi muslimah menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan semoga Ibu Mbak Salija dan keluarganya mendapat hidayah seperti Mbak Salija, dan setelah melihat apa yang telah dilakukan Mbak ini lebih baik setelah menjadi muslim. Amin ya Rabbil Alamin. Selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Ibu Mbak ini dapat hidayah, tetap sabar dan takwa. Itu tentunya. Kita ajukan permualaf untuk berdakwah terus teman-teman, agar banyak teman kita yang masih ketutup hatinya untuk bisa kebuka dalam memeluk agama Islam dan mengenal mana agama yang sebenarnya. Kita doakan terus teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, semoga istiqomah dan bisa menjadi muslim yang kafah. Jangan sedih dan takut, Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Kalau kita masih agak stres memikirkan teman Quran, kita coba sholat teman-teman. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membantu kita, bisa membuka jalan kepada kita di saat kita masih berdoa teman-teman. Seandainya saya masih muda, masih bujang, ingin kujadikan pendamping hidupku dan mendidiknya dalam kehukuman. Masya Allah, ini komentar ini tentunya apa ini beliau ingin menjadikan istrinya ini teman-teman, perempuan tadi ini yang bersaksi ini. Tapi dari mana, bapak udah tua. Jangan bapak sekarang udah jadi kakek-kakek gitu kan, canda kakek-kakek. Alhamdulillah, bertambah lagi saudara muslim kita, semoga istiqomah dan juga dilancarkan segala urusannya, diberi kesehatan dan kelancaran rezeki yang berkah, selamat mudah menuju jalan kebenaran ya tentunya. Kita doakan terus teman-teman. Memang yang langkah yang diambil ini adalah langkah yang benar teman-teman, gak salah. Itu karena doa kita semua sehingga beliau dapat jalan yang benar. Bertambah lagi saudara kita, amin ya Allah. Nah, bertambah terus kita. Malaf biasanya cerdas, berpendidikan, mampu, omong teratur. Burtadin umumnya bodoh, miskin, gak berpendidikan, omong kacau. Semoga istiqomah dan selalu sehat walafiat. Memang benar teman-teman, kalau kesaksian para mualaf itu kita mudah kita mengerti, sedangkan dengan yang murtad teman-teman kagak bakalah, bahkan pendapat mereka itu tentang Al-Quran itu nggak masuk akal teman-teman. Mereka kutip sini kutip sana, sehingga yang mereka sampaikan yang nanti nggak nyambung pada penyampaian mereka, sehingga kita jadi bingung gitu kan. Alhamdulillah, semoga dimudahkan untuk mempelajari agama Islam dan semoga istiqomah. Semakin Islam difitnah, semakin orang penasaran untuk melihat dan mendalami Islam. Itulah hidayah Islam, semoga tetap dan seterusnya. Memang seperti begitu teman-teman. Kalau orang Islam itu dihina, pasti kita mencari di mana ayat yang dihina oleh orang yang tidak berbelajar itu teman-teman, sehingga kita dapat nanti bisa membandingkan di mana beliau ngomong itu
apabila ada bukti juga ke kita, pasti keimanan kita makin ketat dalam memeluk agama Islam, karena kita tidak percaya kepada beliau tadi yang bersaksi tentang yang bukan. Terbukti hidayah untuk mutlak hak Allah orang yang hidup di lingkungan Kristen yang taat dan tanpa pengaruh orang lain akhirnya mendapat kebenaran Islam karena menggunakan akal sehatnya, ya teman-teman. Kalau walaupun kita di tengah-tengah orang Kristen, kalau kita belajar, sungguh-sungguh belajar, pasti kita dapat hidayah, teman-teman. Walaupun kita udah dijaga terus dan dari di lingkungan kita, tapi nggak apa-apa kalau kita niat kita untuk belajar, pasti kita diam-diam untuk belajar dan mencari-cari bagaimana cara kita untuk memeluk agama yang sebenarnya. Nah, semoga ini dan seluruh mualaf di dunia ini sehat selalu, di awet muda hingga akhir hayatnya, berlimpah rezeki selalu seluas-luasnya tanpa putus-putus, jika membuka usaha bisa membuat manajemen yang sehingga berkembang. Amin amin ya Allah. Al-Fatihah. Tentunya alhamdulillah barakallah untuk majelis, semoga senantiasa istiqomah dalam iman Islam. Mereka doakan terus. Subhanallah, sedang seriusnya mencari kebenaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya melembutkan hatinya untuk menerima kebenaran Islam. Semoga istiqomah Bang dan ibunya juga bisa menerima keputusan Bang dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Memang kita dalam memeluk Islam harus ikhlas, jangan ada istilah nyesal. Nah, kalau kita nyesal maka gimana tidak masih ragu, teman-teman, ya. Jangan kita menyesal. Nah, ini bedanya mantan Kristen atau mualaf. Mereka mengerti, memahami Injil, sementara kita yang lahir Al-Quran aja gak bisa baca. Semoga kita semua dapat ridho Allah. Memang kalau kita belajar, teman-teman, pasti kita bisa baca. Nah, anehnya itu orang Islam dari kecil tapi nggak bisa baca Quran, itu aneh. Tapi kalau mualaf hanya setahun udah masuk Islam, hanya 3 hari udah masuk Islam, hanya seminggu udah masuk Islam, hanya sebulan udah bisa baca Quran, malu dong kepada mualaf. Semoga iman Islam ini menacap kuat seperti guru-guru dan pendahulu kami. Indahnya Nusantara, bumi peristiwa semakin indah dengan cahaya Islam yang menaunginya. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami atas karunia-Mu. Mereka ini sangat bagus, teman-teman. Sebanyak dengan perkembangan ilmu dan teknologi, orang bisa belajar sendiri dan memilih kebenaran sendiri walau didoktrin sekalipun. Semoga saja anak ini menjadi awal pun dapat hidayah. Memang sebelumnya, teman-teman, hanya kali ini karena udah zaman baru sekarang udah ada handphone, udah ada laptop, udah ada TV, kita bisa dapat hidayah, teman-temannya. Beda dulunya kan nggak ada itu laptop, nggak ada HP, nggak ada internet. Kalau sekarang udah bisa nyari-nyari mana yang benar. Alhamdulillah ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Semoga Allah memudahkan segala urusan, ya teman-teman. Semoga urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga keteguhan keyakinan iman Islam dalam diri keluarga dan kita sekali, insya Allah. Teman-teman, cukup sampai di sini dulu video ini, teman-teman. Jika nanti tidak puas dalam video klip ini, silakan kunjungi channel ini. Dan jangan lupa juga mampir di channel Love Story. Nah, saya akhir, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.